Penetapan hasil pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada 20 Maret silam kemudian berbuah gugatan dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim hukum pasangan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud ini mendatangi Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu untuk mendaftarkan gugatan pemilihan presiden 2024. Dalam gugatannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta diskualifikasi atas pasangan calon terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika. Di antaranya, merujuk hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan presiden sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2004, 2009, 2014, serta 2019 selalu ada pilpres yang kemudian berujung gugatan. Namun, tak pernah ada yang lolos. Lantas bagaimana gugatan dari Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ini akan bergulir di Mahkamah Konstitusi? Seperti apa bukti yang disiapkan kubu Prabowo Gibran untuk mematahkan berbagai tuduhan? Akankah gugatan ini diterima atau justru mengulang gugatan serupa di Pilpres sebelumnya? Tim TV One mengabarkan. Banyak pertanyaan yang mengemuka ketika mengetahui dari tim 01 dan juga 03 mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK. Apakah nasibnya akan sama seperti pada gugatan pemilu sebelumnya? Lalu bukti-bukti apa yang dimiliki, bagaimana prosesnya, dan apa yang dipersiapkan oleh tim dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Termasuk juga wajarkah meminta pemilu kembali diulang tanpa Gibran? Nanti para narasumber akan memberikan pandangannya kepada kita, tapi sebelumnya saya bawa Anda untuk bisa melihat saat ini sedang berlangsung acara buka bersama di kubu 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nanti rekan kami Agam Rizky juga akan mengabarkan bagaimana situasi kondisi yang ada di sana. Silakan Agam Rizky. Ya baik Putri Viola dan juga pemirsa, benar sekali hari ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan buka bersama sekaligus silaturahmi tim kampanye nasional di Bilangan, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, maksud kami dalam kesempatan ini, Prabowo menguapkan banyak rasa terima kasih kepada seluruh pendukung yang telah bersama mewujudkan Indonesia Maju. Dan ada poin menarik yang tadi baru kami tangkap, Putri Viola dan juga pemirsa, bahwa tadi barusan Prabowo Subianto menguapkan bahwa setelah usainya kampanye 2024 ini, tim kampanye nasional akan digantikan atau diganti nama menjadi Gerakan Solidaritas Nasional yang nantinya berisikan mengenai yang berisikan anggota yang sama di tim kampanye nasional. Dan selain itu Putri Viola dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat melihat berbagai tokoh telah hadir dari tim kemenangan nasional Prabowo Gibran ini, antara lain ada Abu Rizal Bakri, kemudian hadir pula Rosan Roslani selaku ketua tim kampanye nasional. Dan selanjutnya selain adanya buka bersama sekaligus silaturahmi dari tim kampanye nasional ini, TKN Prabowo Gibran mengadakan kegiatan santunan yatim beserta tausiah keagamaan dari Ustadz di tim kampanye nasional. Dan selain itu Putri Viola dan juga pemirsa, tadi barusan Rosan Roslani juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung dari baik itu tim kampanye daerah maupun tim kampanye nasional yang telah bekerja sama untuk memenangkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Untuk sementara demikian Putri Viola.
kembali ke studio. Baik, Agam Rizky, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan juga setelah melaksanakan buka bersama ini dari kubu TKN 02 atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menuju ke MK untuk bisa mendaftarkan sebagai pihak terkait. Benarkah demikian? Apa saja yang sudah disiapkan? Nanti kita akan dengarkan dari para narasumber, termasuk nanti sudah bergabung perwakilan dari Gerindra yaitu Bang Frits Edward Siregar selaku tim advokasi hukum Prabowo Gibran. Bang Frits, apakah sudah bergabung dengan kami? Ya Mbak, selamat sore Mbak. Baik Bang Frits. Nah, ini selain Bang Frits juga sudah bergabung dengan kita ada Mbak Titi dari Perludem selaku pengamat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Mbak. Ya baik, nanti kita juga akan berbincang dan mendapatkan pandangan dari pakar hukum tata negara, Bang Margarito Kamis. Tapi kami ingin dengar terlebih dahulu dari Bang Frits. Bang Frits, apa rencananya pada malam hari ini? Iya Mbak, terima kasih. Jadi pasca acara buka puasa, kami akan melanjutkan atau kami akan membawa surat ke Mahkamah Konstitusi, di mana Paslon 2 Prabowo Gibran akan mengajukan diri sebagai pihak terkait terhadap sengketa hasil suara yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Dan itu akan dilakukan malam ini. Baik, kemudian juga apa saja yang sudah disiapkan dan akan dibawa tentunya oleh tim ini menuju MK, Bang Frits? Ya, pada hari ini adalah hari di mana kami mengajukan surat sesuai dengan PMK 1 tahun 2024. Maka hari ini merupakan batas di mana pihak terkait itu mengajukan sebagai pihak dalam sengketa hasil suara yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Malam ini Mbak, itu masih dalam berupa surat untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait, sedangkan terkait dengan keterangan yang akan disampaikan untuk merespon apa yang telah disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, itu akan kami sampaikan pada tanggal 27 Maret nanti. Baik, nah sudah hadir di samping saya pengamat hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Margarito. Waalaikumsalam. Baik, ya Bang, melihat gugatan yang saat ini dimasukkan oleh kubu 01, 03 seperti apa? Dan juga bagaimana kansnya, nasibnya di kedepannya? Apakah seperti gugatan-gugatan pada pemilu sebelumnya yang selalu saja ditolak oleh MK, Bang? Iya, saya belum baca permohonannya ya. Cuman kalau bertolak dari fakta jurnalistik yang tentu saja merujuk pada pernyataan-pernyataan para pemohon, ya, kuasa pemohon itu, saya rasa apa yang Anda bilang itu tadi beralasan, yaitu ini akan berakhir dengan ditolak lagi. Oke. Sejak 2004, 2009, 2014, 2019, tidak ada satu dari semua permohonan itu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi berdasarkan itu saja ada alasan untuk menyatakan bahwa permohonan ini juga bakal mengalami nasib yang sama. Baik. Akan berakhir dengan keadaan hukum yang sama juga, itu tolak. Baik, pada gugatan-gugatan sebelumnya, apa kemudian yang membuat... Selalu seperti itu, mereka mempersoalkan antara lain proses penyelenggaraan, pemungutan suara, penyelenggaraan pendaftaran, dan sejenisnya persis seperti sekarang ini. Termasuk DPT dan lain-lain itu. Ya relatif sama dengan apa yang dikemukakan oleh para pemohon di saat ini gitu. Baik. Sama juga. Gugatannya sama, tapi kemudian apakah memang cara pandang hakim yang menilai memang semua gugatan ini hanya soal angka yang mengakibatkan semua gugatan selalu berakhir dengan tolakan? 4 pemilu hakim bertolak dari perspektif konstitusi ya angka. Pasal 24C ayat 1 itu bilang wewenangnya memeriksa perselisihan hasil pemilu. Dan sejauh ini Mahkamah Konstitusi firm di perintah itu. Nah karena itu tadi saya bilang 4 permohonan yang sudah diajukan sejauh ini dari 2004, 2009, 2014, 2019 semuanya berakhir dengan permohonan itu ditolak. Karena mereka mempersoalkan proses dan kalaupun angkanya tidak signifikan. Karena angka yang dipersoalkan itu angka yang harus diyakini akan mempengaruhi
postur perolehan suara dari menang menjadi tidak menang atau sudah menang harus masuk ke putaran kedua misalnya dan begitu-gitu. Kalau tidak ada angkanya tidak ada penyimpangan, tapi kalau angka penyimpangannya tidak signifikan mempengaruhi postur perolehan suara itu juga tidak berakibat apa-apa. Oke, kalau angkanya tidak signifikan kemudian mempengaruhi postur pemilihan suara tidak akan berakibat apa-apa. Itu kemudian yang menjadi penilaian dari Bang Margarito. Bagaimana dengan Mbak Titi? Nanti Mbak Titi bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Mbak Titi, faktor pembuktian kemudian juga angka ini yang menjadi titik tolak dari hakim dalam memutuskan sengketa Pilpres di MK ini menjadi salah satu hal yang disebut-sebut bahwa gugatan masuk ke MK ini sama-sama akan seperti nasibnya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mbak Titi punya pandangan mengenai hal ini? Ya, memang tidak mudah ya untuk Pilpres. Pertama soal waktu penanganan yang sangat pendek. 14 hari kerja sementara cakupan wilayah pemilihan itu seluruh Indonesia ditambah luar negeri. Dengan jumlah suara yang juga tidak sedikit. Walaupun pada konteks ini mungkin targetnya adalah bagaimana konfigurasi itu bisa berdampak pada putaran kedua, begitu adanya putaran kedua. Nah, yang memang agak membedakan di dalam PHPU kali ini, penekanan kalau saya baca sekilas permohonan ya, penekanan soal kontroversi hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, lalu juga ada permasalahan tindak lanjut oleh KPU yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran di dalam tata kelola administrasi pencalonan. Kemudian politisasi bansos yang dikonstruksi begitu luar biasa berdampak pada pembalikan suara pemilih. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana dalam proses pembuktian itu bisa dikuantifikasi dalam angka-angka atau dikonversi berdampak pada perolehan suara dari pasangan calon begitu ya. Kalau permintaan diskualifikasi itu kan sebenarnya permintaan bisa dikatakan yang ambisiusnya lah ya gitu ya, ultimumnya begitu. Nah, tetapi apakah Mahkamah Konstitusi mau menangani sesuatu di mana dia menjadi bagian dari permasalahan itu terkait dengan pencalonan, karena hulunya kan juga yang menyebabkan pencalonan itu Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang akan menarik di dalam persidangan ini. Jadi persidangan ini kita akan melihat bagaimana konstruksi logika hukum yang akan dibangun oleh pasangan calon sebagai pemohon dan juga bagaimana mereka membuktikannya. Misalnya nomor 3 itu punya ada 9 ahli. Siapa ahli yang akan dihadirkan, bagaimana rekonstruksi hukum akan ditampilkan oleh para ahli, dialektika seperti apa. Bagi saya sebagai pegiat pemilu dan pembelajar hukum, itu merupakan hal yang sangat menarik gitu. Tetapi yang menariknya lagi, bagaimana para pemohon ini menarik benang merah antara dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu secara signifikan berdampak pada perolehan kursi atau kemudian perolehan suara untuk masuk ke putaran kedua. Nah, ini yang sebenarnya kita nantikan ya. Ini yang ditunggu dari persidangan yang 14 hari kerja itu, siapa ahlinya, bagaimana mereka menghubungkan benang merah antar bukti dengan petitum atau permohonannya, dan bagaimana pihak terkait dan KPU merespon itu. Mayoritas dari permohonan pasangan calon itu memang tidak berkait dengan penghitungan suara, Mbak Putri. Dia lebih banyak menyoroti kecurangan atau dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak terkait gitu. Jadi yang menarik ini adalah bagaimana pihak terkait merespon ini dan bagaimana pihak terkait kemudian membantah dalil-dalil hukum yang diajukan oleh para pemohon tersebut. Baik, setidaknya mungkin kita juga bisa dengarkan dari Bang Frits juga bagaimana pihak terkait berupaya untuk bisa menanggapi dugaan TSM yang diajukan oleh pihak 0103, Bang Frits. Iya, pertama-tama tentu saja kita ingin agar setiap persoalan hukum yang ada dalam proses pemilu itu kan diselesaikan melalui jalur-jalur yang ada. Dan jalur melalui jalur persidangan merupakan jalur yang terhormat yang kita inginkan dalam proses pemilu kita. Dan tadi kalau disampaikan oleh Mbak Titi bahwa
bahwa kita melihat bahwa ada dugaan-dugaan pelanggaran, mari kita menghormati prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Pemilu, yang mana merupakan kewenangan Bawaslu, yang mana kewenangan DKPP, yang mana merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tentu saja kami sebagai pihak terkait tentu saja akan menjawab setiap dugaan-dugaan yang disampaikan oleh paslon 1 ataupun paslon 3 di dalam permohonannya. Meskipun tentu saja kita akan kembali kepada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil suara. Dan kalau kita membaca permohonan 1 dan juga permohonan 3, sepertinya paslon 1 dan paslon 3 tidak fokus terhadap dengan bagaimana terkait dengan suara. Apakah mungkin karena memang tidak mampu untuk membuktikan jumlah suara yang hilang, atau lebih fokus terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang diduga adalah merupakan pelanggaran TSM. Meski juga hal yang kedua, Mbak Putri, perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Pemilu juga mengatur soal pelanggaran TSM. Kalau kita mengacu pelanggaran TSM itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita mengacu kepada Perbawaslu 8 tahun 2022, waktunya adalah hari pemungutan suara. Sepertinya paslon 1 dan paslon 3 tidak memakai kesempatan itu untuk melaporkan TSM di Bawaslu, tetapi menyampaikan setiap temuan yang diduga ada pelanggaran TSM itu kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu saja kami juga akan menyampaikan, Mbak Putri, di mana dalam berbagai daerah ada juga dugaan-dugaan pelanggaran yang kami temukan yang terkait dengan pelanggaran ketidaknetralitas penyelenggara pemilu misalnya, yang menguntungkan paslon 1 dan paslon 3. Tentu saja itu juga akan kami sampaikan. Jadi kalau kita melihat konstruksi yang ada, tentu saja ada faktor kuantitatif daripada sengketa suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi tidak menjadi fokus daripada permohonan paslon 1 dan paslon 3, tetapi paslon 1 dan paslon 3 lebih fokus kepada hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan sengketa hasil suara. Baik, ini soal kewenangan nanti juga akan diperjelas oleh Bang Margarito Kamis, karena tadi sudah dikatakan oleh Bang Frits, sepertinya pasangan 0103 ini bukan fokusnya pada suara, jumlah suaranya, tapi pada pelanggaran yang TSM. Apakah memang kewenangan dari MK? Tadi sudah dijelaskan, tapi nanti kita akan dengarkan pandangan dari Bang Margarito setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Baik, pemirsa, kita akan lihat bagaimana perjalanan gugatan hasil Pilpres ke MK dari masa ke masa, dari pemilu ke pemilu. Kita lihat pada saat 2004 terpilih SBY JK pada saat itu, kemudian juga 2009 terpilih SBY Budiono penggugat, Megawati Prabowo, dan juga Anda bisa lihat hasilnya MK menolak gugatan. Jadi bukan hanya pasangan Megawati Prabowo tapi juga JK Wiranto pada saat itu. Demikian pula pada 2014 saat Jokowi JK terpilih, maka Prabowo Hatta atau pasangan rivalnya pada saat itu Capres-Cawapres Prabowo Hatta di pemilu 2014 juga mengajukan gugatan ke MK. Kita lihat 2014. Selanjutnya pada pemilu 2019 terpilih yaitu Presiden Wapres Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, Prabowo Sandi sebagai juga Capres-Cawapres di pemilu 2019 mengajukan gugatan ke MK. Nah, hasilnya MK menolak gugatan. Kita sudah lihat dari masa ke masa, dari pemilu ke pemilu, memang hasilnya adalah MK menolak gugatan. Ini yang baru akan berjalan, Rabu akan dilakukan, Rabu 27 Maret mendatang atau lusa akan dilakukan sidang pertama. Dan kita lihat penggugatnya adalah pasangan 01 dan juga 03 tentunya, Anies Mohaimin atau Amin dan juga Ganjar Mahfud. Presiden dan juga Wapres terpilih adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Seperti dikatakan tadi Bang Margarito oleh Bang Frits, sepertinya Bang Frits sebagai kuasa hukum dari Prabowo dan juga Gibran menunjukkan kesalahan fundamental dari pasangan-pasangan pemohon ini kemudian bahwa fokusnya tidak hanya pada angka ternyata mereka malah teralihkan kepada kemudian TSM atau gugatan dugaan adanya pelanggaran TSM yang tempatnya ini kewenangannya bukanlah kemudian di MK. Ada penjelasan mengenai hal itu dampak hukumnya Bang Margarito? Ya, begini. Oke, itu sudah clear gitu ya. Sekarang mari kita bicara mengenai nilai hukum atau konsekuensi hukum dari hal-hal yang sekarang mereka persoalkan di Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mereka persoalkan di level Mahkamah Konstitusi pada saat proses. Misalnya mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran, gitu ya.
Karena katakanlah mereka menganggap bahwa putusan MK itu bermasalah. Anda ingat nggak? Dulu Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara judicial review yang diajukan oleh Pak Yusril tentang absahan Jaksa Agung Pak Hendarman pada waktu itu. Mahkamah Konstitusi putus serta-merta Presiden SBY memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi itu memberhentikan Pak Hendarman pada waktu sebagai Jaksa Agung pada waktu itu. Kembali ke soal ini, ada selentingan atau fakta jurnalistik mengatakan bahwa kan putusan Mahkamah Konstitusi itu belum diterjemahkan ke dalam PKPU, tetapi KPU sudah langsung menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi itu menerima pendaftaran Gibran. Prabowo Gibran, gitu ya. betul. Ini yang dianggap sebagai tidak sah. Kalau ini tidak sah, bagaimana dengan tindakan, misalnya kita analogi, kita bagaimana dengan tindakan Pak SBY memberhentikan Pak Hendarman pada waktu itu akibat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi? Apple kan ini dari segi substansi, dan karena itu sudahlah. Satu, yang kedua, itu kan pada waktu pendaftaran sudah tahu, asumsinya sudah tahu ada masalah dengan putusan itu atau macam-macam itu. Kenapa tidak dipersoalkan? Padahal untuk masalah itu Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu menyediakan nama sengketa sebagai sengketa proses dan penanganannya di Bawaslu. Kalau Anda tidak setuju dengan hasil putusan Bawaslu, Anda pergi ke PT UN untuk Petun untuk mempersoalkan putusan Bawaslu yang Anda tidak setuju itu. Sekarang itu kan tidak dilakukan. Sekarang mari kita lihat secara hukum. Apa akibat hukum dari mereka tidak menggunakan hak mempersoalkan itu? Anda harus dianggap menerima seluruh konsekuensi dari Anda melepaskan itu. Dan karena itu, Anda tidak dapat membawa masalahnya ke Mahkamah Konstitusi karena bukan itu tempatnya mempersoalkan. Hukum Konstitusi memberikan jaminan pada hak agar Anda tidak dirugikan dengan tindakan KPU, maka disediakan cara mengoreksi, yaitu di Bawaslu. Tapi Anda tidak gunakan. Dan itu hanya bisa digunakan di Bawaslu. Tidak bisa di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi sudah di format secara konstitusi untuk menangani, untuk mengadili hasil, bukan yang lain. Nah, supaya Anda tidak rugi, disediakanlah mekanisme KPU itu tadi. Tapi faktanya Anda tidak gunakan. Nah, hukumnya Anda melepaskan hak Anda dan Anda tidak bisa meminta remedial itu ke Mahkamah Konstitusi karena remedi untuk kerugian Anda itu disediakan di sini, bukan di sana. Dan Anda tidak gunakan, Anda harus dianggap telah melepaskan hak Anda. Dan Anda menerima konsekuensi dari tindakan Anda melepaskan hak Anda itu. Baik, mengenai soal bansos saya juga dikait-kaitkan dengan hal ini bagaimana? Nah, itu bansos itu. Kemarin kita sempat ngomong ini. Bagaimana Anda menarik hubungan kausal antara bansos dengan perolehan suara? Bansos itu tindakan pemerintah. Perintah pasal 34. Pelindungan segala macam gitu ya. Mungkin yang paling mungkin mereka mempersoalkan atau menempatkan konteksnya pada kok datangnya berdekatan dengan pemilu. Pembagiannya berdekatan atau bersamaan dengan atau di dalam timeline pemilu gitu. Pertanyaannya adalah apakah tindakan itu kalau ditunda tindakan itu apa akibatnya? Dan kalau tidak ditunda tindakan pemberian bansos itu apa akibatnya? Dan kalau diberikan apa akibatnya? Secara konstitusi. Menurut saya tidak ada konsekuensi apapun kalau diberikan pada saat itu. Dan tidak dapat, karena ini sebagai satu tindakan pemerintahan, maka ini tidak dapat dinilai sebagai satu tindakan penyuapan dari pemerintah untuk pemilu. Toh incumbent tidak ikut. Begitu. Jadi saya susah menemukan hubungan kausal antara pemberian bansos dengan perolehan suara karena pemberian bansos itu adalah satu tindakan pemerintahan. Baik. Sebagian dari bansos itu orang yang menerima bansos tidak tahu loh bagaimana orang yang menerima bantuan untuk subsidi listrik misalnya dan gas. Tahu nggak bahwa mereka mendapat gas murah itu karena pemerintah subsidi dengan bansos? Tahu nggak orang itu? Beda dengan kalau kasih bansos yang misalnya kasih beras misalnya begitu ya, atau uang tunai misalnya ya begitu. Mungkin mereka tahu bahwa ini bansos dari pemerintah. Tapi kalau subsidi gas, kalau subsidi listrik, bagaimana orang yang menerima subsidi listrik dan gas itu tahu bahwa
kami ini dapat bantuan dari pemerintah, dapat bansos dari pemerintah, sehingga kita mesti pilih, misalnya. Oke. Jadi agak susah menarik hubungan kausal logis antara pemberian bansos dengan naik atau perolehan suara di sisi lain. Baik, memang kayak itu. Tahan sampai di situ. Kita juga akan dengarkan laporan dari rekan kami Zinedine Duhan yang saat ini berada di MK. Bagaimana kegiatan di sana tentunya. Silakan Duhan. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 kemarin, ini yang MK dipenuhi oleh para pendaftar gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Pada hari ini memang tidak begitu ramai, dikarenakan juga memang agenda untuk MK pada hari ini 25 Maret 2024 adalah untuk penyampaian persalinan permohonan PHPU dan juga penyerahan kelengkapan berkas pemohon dari para pelapor, dan juga dari MK sendiri ini akan menerbitkan akte registrasi perkara konstitusi, yang mana juga memang sudah terdapat dari 3 hari kemarin. Ini sudah ada total 277 PHPU, yang mana 2 ini merupakan dari Pilpres, yaitu tepatnya yang didaftarkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, ini nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu dari pihak 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu untuk DPR dan DPRD ini ada 263 gugatan. Lalu untuk DPD ada 12 gugatan, yang mana ini dari segi online, dan untuk yang mendaftar secara online ini ada 237 offline maksud kami, dan untuk yang online ini ada 40. Dan sedangkan untuk partai sendiri ini yang mengajukan gugatan ini ada 4, yaitu Nasdem, P3, Hanura, dan juga Perindo. Selain itu, Putri Viola dan juga pemirsa, Mahkamah Konstitusi juga membuka pendaftaran bagi pihak-pihak terkait ini untuk menjadi saksi terkait nanti dalam sidang yang akan digelar mulai hari Rabu pada tanggal 27 Maret 2024 hingga 18 April 2024, yang mana putusannya nanti akan dibacakan ini pada 22 April 2024. Selain itu juga memang informasi terbaru yang kami dapatkan ini dari pihak 02, tepatnya ini dari tim pembela Prabowo Gibran, ini akan mendaftarkan diri sebagai saksi terkait dalam sengketa Pilpres 2024, yang dikabarkan juga nanti akan dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang nanti akan hadir di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan pihak-pihak atau saksi-saksi siapa saja yang nantinya akan hadir pada persidangan tanggal 27 Maret 2024. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Putri Viola, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangannya. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik Duhan, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kita akan terus melakukan perbincangan tentunya, tapi setelah jeda sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Mbak Titi. Kalau kita melihat tadi argumentasi-argumentasi yang disebutkan oleh Bang Frits, disampaikan oleh Bang Margarito, rasanya akan kembali terulang. Bagaimana hasil dari MK seperti pada gugatan-gugatan di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi mengabulkan gugatan para pemohon sepertinya untuk kali ini masih jauh panggang dari api. Begitu Mbak Titi? Iya, Mbak Putri, Mahkamah Konstitusi memang pelabuhan terakhir untuk keadilan pemilu ya. Karena mengapa? Bisa saja penegakan hukum yang berlangsung di tahapan pemilu itu tidak menghasilkan efektivitas sebagaimana tujuan dari keadilan pemilu itu sendiri. Bagi institusi-institusi formal yang terlibat di dalam pengawasan penegakan hukum bisa saja mengalami disfungsi atau tidak bekerja secara optimal, dan itu mempengaruhi keadilan kompetisi, praktik pemilu yang luber dan jurdil yang harusnya didapatkan peserta pemilu. Dalam pilkada itu bisa dibuktikan, misalnya soal politisasi program pemerintah. Di beberapa pilkada itu mampu diungkap bahwa program-program pemerintah itu ternyata jadi kedok untuk kepentingan politik elektoral petahana terutama, atau orang yang didukung oleh petahana. Nah, tantangan kita sekarang adalah bagaimana misalnya lingkup Pilpres itu mampu membuktikan itu semua. Termasuk tadi soal pelanggaran TSM. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Di dalam undang-undang pemilu kita ada 2. Pertama menyangkut praktik politik uang, dan yang kedua adalah soal
pelanggaran administratif pemilu. Nah, yang didalilkan oleh pemohon ini melampaui itu, bahwa ada keterlibatan 3 sektor yang diklaim. Ada misalnya pelanggaran terkait dengan regulasi mendasar soal keadilan kompetisi. Lalu juga pelanggaran yang diklaim menyangkut ketidaknetralan aktor-aktor negara dan kemudian program-program di negara yang dipolitisasi untuk itu. Dan yang terakhir adalah soal misalnya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak bebasnya, melainkan karena ada pengaruh anasir-anasir politisasi yang berdampak pada mereka. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah apakah para pemohon di dalam persidangan itu mampu membuktikan bahwa mereka sudah menggunakan segala prosedur sebelum MK untuk memperjuangkan keadilan pemilu itu. Dan kalau itu sudah diperjuangkan, mereka juga harus membuktikan bahwa proses kerja dari institusi-institusi formal yang bekerja sebelum MK itu memang tidak efektif menghadirkan keadilan pemilu. Dan yang berikut adalah tadi ya, soal berbagai politisasi bansos, aparat desa, birokrasi, itu memang menggeser suara rakyat begitu ya. Dan itu memang merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan kompetisi yang partisan, yang tidak netral. Nah, ini memang menjadi catatan dari proses persidangan di MK ini. Dan kalau kita lihat misalnya dari kesiapan pemohon, bila dibandingkan 2019, pemohon relatif mempersiapkan sejak lama. Tinggal apakah kemudian dia ditopang oleh bukti-bukti yang kokoh. Dan kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya jadi mahkamah kalkulator. Yang menjadi pegangan Mahkamah Konstitusi itu adalah signifikansi. Jadi di beberapa perkara pilpres, Mahkamah mengakui ada problem terkait dengan pemilu. Misalnya saja soal noken begitu ya, bahkan sampai Mahkamah mengatakan noken itu harus diadministrasikan secara tertib dari mulai tingkat TPS dan seterusnya. Tapi pelanggaran-pelanggaran yang dalam putusan Mahkamah dia akui itu tidak signifikan mengubah hasil. Nah, kalau kemudian pendekatannya seperti itu, bagaimana pemohon di dalam permohonan mereka misalnya mampu membuktikan ada signifikansi yang berpengaruh terhadap hasil yang berdampak pada kepesertaan di putaran kedua ataukah terkait dengan konstitusionalitas kompetisi itu sendiri. Ya, kita memang harus menunggu Mbak Putri, tapi saya yakin ya Mahkamah tidak hanya akan menggunakan pendekatan kalkulator, tetapi Mahkamah juga akan mereview atau mengevaluasi setidaknya bagaimana pengawasan dan penegakan hukum pemilu itu dilakukan di tahapan-tahapan sebelum ke Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Margarito, mengenai hal ini, Mahkamah bukan hanya pendekatan secara kalkulator. Tapi Mahkamah Konstitusi nggak boleh ngaco. Begitu. Ngaco dalam artian? Nah, kalau dia mau geser perspektif, dia mau masuk ke yang Titi bilang begitu, dia mesti punya basis data. Misalnya begini, oke, pada waktu perhitungan dan segala macam, penghitungan pada waktu coblos segala macam itu, coblos, penghitungan, ada masalah, dipersoalkan, lalu KPU masa bodoh. Gitu ya, dan tetap aja mengambil hasil yang sudah dipersoalkan itu sebagai hasil untuk sebagai hasil dari salah satu pasangan. Itu tidak dipersoalkan sama sekali oleh, tidak digubris, tidak dimasalahkan oleh, tidak digubris, tidak ditangani, tidak diikuti oleh KPU misalnya. So oke, itu logis dipersoalkan. Tapi kan itu sudah dipersoalkan dulu, hanya KPU tidak, hak dari orang-orang yang berhasil diberikan itu sudah menggunakan gitu, dan KPU mengabaikan. So oke. Tapi kalau yang sekarang ini, misalnya Gibran, kan tidak pernah dipersoalkan di Bawaslu tuh. Tidak sampai juga ke PT UN tuh. Lalu regulasi-regulasi yang tadi dibilang itu tidak pernah dipersoalkan juga. Lalu tiba-tiba Anda datang, padahal undang-undang sudah menjadi supaya adil itu pemilu itu, undang-undang sediakan itu caranya. Prosedur koreksi untuk memberikan remedi atas orang itu tidak rugi gitu kan. Ya itu apa, Bawaslu, kenapa Anda tidak pakai? Lalu nanti sudah di belakang kalah, baru datang ke Mahkamah Konstitusi, paksa Mahkamah Konstitusi injak-injak undang-undang dasar. Bagi saya tidak, bagi saya enggak. Saya dapat mengerti Mahkamah Konstitusi bisa berkreasi, menemukan keadilan konstitusional untuk memastikan pemilu ini berjalan adil kalau hak orang-orang yang merasa dirugikan itu sudah digunakan, tetapi
penyelenggara pemilu masa bodoh dengan itu semua, menurut saya logis dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang faktanya kan tidak. Misalnya Gibran tuh, tidak pernah dipersoalkan tuh. Yang lain lagi, apa bansos, nggak pernah dipersoalkan tuh. Aturan mana? Tidak pernah dipersoalkan tuh. Lalu semua tidak dipersoalkan, di ujung sudah kalah, baru minta Mahkamah Konstitusi masuk. Enggak logis. Tidak logis, tidak begitu. Untuk kan jelasin di undang, kalau kita baca itu ya, kalau kita mau mengerti Undang-Undang 7 2017 ini, sudah kita ambil aja. Disiapkannya pemilu, lalu dimungkinkannya mempersoalkan sengketa proses, sengketa administrasi, sampai sengketa etik. Apa mananya? Semua ini dikerangkakan dalam asas pemilu jurdil. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilu kan mesti jurdil. Bagaimana jurdil? Ya mesti begini nih. Prosesnya mesti benar. Bagaimana supaya benar? Disiapkanlah mekanismenya, tata cara, lembaga untuk memastikan, mengoreksi. Kenapa Anda tidak bikin? Sudah dikasih loh. Kenapa tidak Anda pakai? Lalu dan di ujung baru Anda paksa orang suruh injak-injak Undang-Undang Dasar. Bagi saya tidak logis. Baik. Nah, terakhir juga sebagai penutup Bang Frits, bagaimana kemudian menanggapi dari pihak pemohon yang sepertinya juga sudah melakukan persiapan tentunya ini terkait untuk memberikan pembuktian mengenai keterlibatan dari 3 sektor seperti dikatakan tadi juga oleh Mbak Titi, pelanggaran menyangkut regulasi, kemudian juga ada ketidaknetralan, kemudian pemilih juga tidak bebas dalam memilih. Tanggapannya juga, Bang Frits, silakan. Ya, pada saat kita berbicara mengenai keadilan pemilu, Mbak, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Ramlan dalam berbagai buku yang beliau sampaikan. Bahwa di dalam pemilu itu dibutuhkan yaitu namanya certainty in process, uncertainty in result. Yaitu adanya sebuah kepastian proses yang tidak pasti itu adalah hasilnya. Oleh karena itu, dalam kepastian proses tentu saja harus ada kepastian mengenai komplain mekanisme. Harus ada kepastian mengenai remedi yang bakal akan diterima, waktu untuk proses remedinya. Kita kan hari ini merupakan produk dari pengalaman ketatanegaraan yang sudah kita miliki. Tahun 2004, 2009, 2014 kita tidak pernah punya pengawas TPS. Itu baru muncul tahun 2016 pada saat undang-undang pilkada. Kemudian kita sekarang sudah memiliki pengawas TPS. Keadilan pemilu itu diciptakan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Jadi kalau ada menemukan sesuatu, ada tenggang waktu untuk menyampaikan laporan ataupun dugaan pelanggaran. Semua itu dibangun dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan juga ada kepastian proses. Sehingga tidak ada satu proses yang ketinggalan dan orang yang pencari keadilan itu sendiri itu juga dapat terlayani dan dapat ikut serta dalam proses. Dan tentu saja ini kan adalah satu kesepakatan yang sudah dibuat, telah disepakati oleh para partai politik dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Mari kita kembali kepada aturan yang sudah kita sepakati dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Tentu saja kami sebagai Paslon 2, sebagai Prabowo Gibran tentu saja akan menyiapkan jawaban-jawaban kami. Tetapi kalau kita mengacu kepada choice of forum dalam konteks hukum misalnya, bagaimana lembaga yang berwenang itu merupakan salah satu dasar dari sebuah proses penanganan pelanggaran. Dan kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan TSM. Tapi itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu. Demikian, Mbak. Baik, Bang Frits, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan bagaimana tanggapannya dan juga sikap dari tim 02. Mbak Titi juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana upaya dari pihak pemohon untuk bisa melakukan pembuktian dalam persidangan mulai Rabu. Mbak Margarito juga terima kasih sudah memberikan analisanya dari hukum tata negara.